Oke, terima kasih untuk teman-teman Enma yang sudah bergabung ya. Dengan anggota timnya adalah David, Diki, Alex, Baskoro, dan juga Albert. Ya, jadi untuk teknis ujian praktiknya sama seperti kelompok-kelompok yang sudah tampil sebelumnya. Teman-teman akan diberikan waktu sebanyak 20 menit maksimalnya untuk mempresentasikan dan mendemokan hasil kerjanya selama 3 minggu kemarin. Ya. Nanti untuk urutannya teman-teman buka dengan presentasi terlebih dahulu ya, presentasi dulu, uh, ucapkan salam seperti biasa, perkenalan tim dan pengenalan idenya ya, lalu memaparkan materinya ya. Nanti ketika memaparkan materi atau menjelaskan materi kalian, bagi yang sedang menjelaskan silakan untuk mengaktifkan kamera ya. Diaktifkan kameranya seperti itu. Setelah selesai presentasi ya, teman-teman langsung lanjutkan dengan demo prototipe dari aplikasi di Figma ya. Jadi demokan aplikasinya. Dipencet-pencet tombolnya, kemudian setiap halaman yang dibuka atau yang ditampilkan itu jelaskan fitur dan penggunaan halamannya masing-masing. Ya, seperti itu. Nanti setelah demo baru kita masuk dulu ke koreksi dan tanya jawab jika ada ya. Begitu. Setelah selesai koreksi dan tanya jawab, kita tutup dengan kesimpulan dari salah satu anggota saja ya, kesimpulan, baru kita foto bersama. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu silakan. Belum ada? Berarti Pak dari presentasi dulu terus ke produknya terus kesimpulan gitu Pak. Ya, betul. Oke. Oke. Oke, kalau tidak ada lagi yang tanyakan, waktunya 20 menit ya, dimulai dari sekarang. Silakan untuk tim Enma mempresentasikan hasil kerjanya. Monggo. Sebentar Pak. Boleh, silakan. Selamat pagi Pak Amos. Kami dari kelompok KEMA akan mempresentasikan tentang aplikasi yang kita buat. Pada sebelumnya kita akan memperkenalkan terlebih dahulu. Di sini ada saya Alexander Vincent, terus ada Diki, David, Baskoro, dan Albert. Untuk latar belakangnya dari aplikasi Enma ini sendiri, karena sekarang ini lagi zaman pandemi COVID-19 ini, belanja tuh jadi lebih susah. Belanja di sini maksudnya belanja secara fisik ya, keluar ke misalnya Superindo atau Borma gitu. Ataupun ke pasar segar misalnya buat belanja kebutuhan sehari-hari. Nah, dengan adanya masalah seperti itu, kita punya visi untuk menciptakan suatu aplikasi jual beli di mana kita yang bakal menjadi shopper atau yang belanjain buat pengguna dan kita langsung antarin ke rumahnya gitu. Next. Nah, rumusan masalahnya ini sebagai berikut. Ada beberapa rumusan masalah dalam mendesain aplikasi e-commerce ini. Jadi kayak pertama, bagaimana cara kerjanya dulu, cara transaksi, dan berapa lama hingga barang sampai. Jadi untuk cara kerja dulu, untuk aplikasi jual beli kan perlu ada sistem seperti produknya apa, cara memilih barang yang ingin dibeli, harga dan sebagainya, lalu cara untuk masukin add to cart dan udah gitu cara untuk pembayarannya. Nah itu semua kita harus pikirin dulu. Lalu juga ada mikirin tentang cara transaksinya secara langsung dengan pembayaran online atau misalnya dengan bayar transfer, e-banking, lalu masukin ke saldo, lalu dipakai saldonya untuk belanja, atau bisa juga dengan cara
eh, secara langsung pada pengirim barangnya itu maksudnya cash on delivery, jadi langsung pas barangnya diantarkan pembeli langsung bayar. Lalu juga ada yang terakhir itu yang pas berapa lama barang sampai juga kita harus mikirin tentang opsi pengiriman yang ada, dan juga saat mencari barang otomatis aplikasinya langsung mendeteksi lokasi pengguna, tentunya dengan persetujuan pengguna dengan data seperti GPS dan sebagainya gitu, supaya langsung ntar pas opsi pengirimannya dipilih kita bisa milih misalnya dipakainya Gojek gitu, kita bisa langsung cari driver yang paling dekat gitu untuk menjangkau konsumen tersebut. Jadi semakin cepat sampai. Dan kita juga harus memikirkan tentang opsi tracking pesanan juga. Terus ada tujuan dari aplikasi NY ini. Tujuan yang pertama adalah social distancing. Jadi social distancing ini bertujuan agar tidak perlu bertemu dengan banyak orang yang ada di luar rumah karena pandemi COVID ini, dan tidak perlu keluar rumah karena dikirimnya pesan online yang diantarnya sama kurir, jadi ke rumah langsung. Tujuan kedua adalah lengkap, eksklusif, dan terstruktur. Barang yang ingin dibeli menjadi lebih mudah dicari dengan cepat. Jadi di NMA ini listnya udah terstruktur, udah didaftarin. Jadi tinggal nyari keyword bla bla bla, langsung ketemu dengan lengkap. Terus tujuan yang ketiga adalah lebih cepat dan mudah diakses. Nah, hal ini yang diinginkan mudah ada dan mudah didapatkan. Jadi yang kita inginkan ya cepat gitu didapetinnya, dan juga tinggal ketik mau apa, search dapat. Terus tujuan keempat yaitu hemat waktu dan tenaga. Kita tinggal download, buka aplikasinya, dan kita cari apa yang kita inginkan, terus tinggal proses. Terus yang kelima, lebih banyak pilihan pembayaran. Kita nggak terpaku pada pembayaran untuk cash, soalnya kita bisa ke kredit, transfer online, dan lain-lain, agar menghindari pembayaran secara langsung karena pandemi kan takut. Terus tujuan keenam yaitu membandingkan harga barang. Banyak barang, banyak pilihan harganya, dari yang termurah sampai yang termahal. Jadi barang termurah ada berapa banyak, bisa kita bandingin dengan yang lainnya. Terus yang termurah sama yang termahal. Terus kalau target itu bisa untuk semua orang tanpa batas usia, dimanapun dan kapanpun. Nah, kalau masalah ini kita rangkum jadi 3. Ada aspek keamanan, proses pengiriman, dan pengembalian barang. Kalau aspek keamanan itu, banyak orang yang tidak percaya karena menganggap aplikasi ini tidak aman. Nah, itu emang benar, tapi ya sebisa mungkin kita nggak begitulah ya, nggak jadi kriminal gitu, nggak menipu gitu. Terus yang kedua itu proses pengiriman. Apakah barang yang dipesan itu akan segera dikirim atau barangnya tidak pernah sampai. Yang ketiga, pengembalian barang. Nah, meski udah dibeli oleh konsumen, kadang barangnya itu gak sesuai, jadi gak sesuai dengan yang ada di etalasenya gitu. Ini untuk solusi untuk ketiga masalah tersebut. Nah, yang pertama ini untuk aspek keamanan. Kita bisa mengidentifikasi review sang penjual dari bintang yang ditinggalkan oleh para pembeli. Nah, semakin tinggi bintang yang dimiliki penjual, maka artinya reputasi yang bersangkutan semakin baik. Kami juga memiliki fitur yang bisa mendeteksi bot, fake review, dan sebagainya. Lalu untuk online delivery-nya, di proses pengirimannya ini biasanya kan paketnya kadang-kadang suka telat dan tidak akurat, di mana paket ini datang dan tidak menuju alamat yang salah. Lalu untuk pengembalian barang, selama kita memiliki stok pembeliannya, kita bisa menjelaskan dan mengembalikan barang ini secara logis. Pada aplikasi lain biasanya kan yang bayar pengembalian barang adalah kita, sang konsumen. Kalau ini yang membayarnya adalah sang penjual. Oleh karena itu juga kami menerapkan fitur
bagi penjual agar tidak menjual barang yang salah. Nah, udah. Oke, di sini ada mind map singkat bagaimana cara menjalankan aplikasi dari Enma ini. Yang pertama, kita harus login dulu melalui link akun di sini. Di sini ada Twitter, Google Chrome, Facebook, dan juga ada akun khusus dari Enma sendiri. Setelah login, kita memilih dikasih pilihan untuk memilih produk. Dalam produk ini ada food, veggie, clothes, and tool. Sesudah mengklik dari 3-4 kategori tersebut, dari tiap masing-masing kategori tersebut akan menunjukkan lagi berbagai macam makanan yang ingin dibeli gitu. Sesudah dipilih, barang-barang tersebut akan masuk keranjang. Dari keranjang tersebut jika sudah dipilih, maka akan lanjut lagi untuk pemilihan alamat yang akan dituju. Sesudah alamat yang dituju, akan diberi pilihan lagi buat untuk pilihan pengiriman. Jadi pilihan pengiriman ini melalui apa gitu, JNE kah atau apapun itu buat dari perusahaan apapun yang dapat mengirim barangnya, maka di sini buat pilih pengirimannya. Setelah itu udah pilih pengirimannya, maka lanjut lagi ke metode pembayarannya. Di sini ada 2 metode pembayaran. Yang pertama COD dan juga e-banking. Sesudah memilih dari kedua hal tersebut, maka akan keluar struk pembelian. Nah, di struk pembelian di sini akan ditunjukkan data-data apa saja yang dibeli dan juga hasil nominal pembayarannya. Sesudah itu akan dikonfirmasi untuk pembayarannya. Jika melalui COD akan langsung dijawab dengan terima kasih dan barang sedang diberitahukan barang sedang disiapkan, sekaligus diberitahukan lokasinya. Apabila melalui e-banking, maka akan diberi nomor voucher virtual banking. Jadi kita ada nomor yang khusus buat pembayaran melalui e-banking gitu. Setelah beres melakukan pembayaran, akan langsung dikonfirmasi dari aplikasi ini dan menjawab dengan terima kasih. Lalu barang akan disiapkan dan lokasi akan ditunjukkan. Berikut ini adalah bentuk dari aplikasinya. Oke, seperti yang tadi saya jelaskan, di sini ada ada 4 cara untuk login dalam aplikasi ini. Yang pertama melalui Facebook, Twitter, Google, dan juga akun khusus sendiri dari Enma. Sesudah itu kita langsung sign in aja. Nah, di sini ada 4 kategori. Di sini ada makanan, sayuran, pakaian, rumah tangga, dan juga di sini ada akun dari pribadi di sini yang ada gambar orangnya. Dan di sini juga ada nominal deposit yang kita miliki jika kita kalau sudah menyimpan duit lewat virtual dari akun ini gitu. Lanjut. Kemudian kita pilih dari beberapa 4 kategori ini, kita pilih salah satu saja, contohnya makanan. Nah, di sini di makanan ada beberapa macam kategori. Pilih salah satu dari diantaranya, contohnya pilih es krim. Dan ada minuman juga. Setelah masuk, kita langsung pilih dari yang keranjang di atas ini. Nah, kemudian sudah pilih dari keranjang ini, akan ditunjukkan alamat pengiriman. Sesuai yang saya jelaskan terlebih dahulu, dari nama lengkap, nomor telepon, alamat lengkapnya, provinsi dari mana, dan kabupatennya. Kemudian dikonfirmasi. Di sini rinciannya dari produk yang sudah dibeli, dari subtotal dan pengiriman, lalu dengan totalnya juga. Kemudian kita klik bayar. Nah, di sini kita diberikan 5 metode e-banking di sini yang kita taruh di sini. Ada BCA, GoPay, kartu kredit, dan cash, termasuk juga dari saldo yang kita miliki di awal, yang ditunjukkan di awal. Kemudian kita pilih pembayarannya, contohnya dari BCA. Nah, kalau sudah itu akan diberitahukan harganya berapa dan juga
jumlah pembayarannya terus dikonfirmasi. Nah, di sini diberitahukan nomor virtual akunnya. Nah, dari virtual akun ini akan langsung kita melalui e-banking masukkan nomor ini ke dalam pembayaran nomor virtual akun, lalu udah terbayar. Setelah sudah membayar akan ditunjukkan pembayaran berhasil, sekaligus juga ditunjukkan lokasinya. Sekian presentasi penggunaan dari aplikasi ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Alex untuk demo aplikasinya. Terima kasih teman-teman dari kelompok Enma, ya Albert, David, Diki, dan Baskoro untuk pemaparan materinya ya. Untuk koreksi ataupun masukan, ada beberapa masukan. Yang pertama di bagian prototipe ya, coba boleh ditampilkan dulu prototipenya lagi. Oke, sip. Itu di halaman home. Nah, pertama di halaman login ya. Di halaman login di sini kan dia ada opsi untuk menggunakan atau memasuk aplikasi menggunakan akun Enma ya. Akun Enma. Di sini ada sign in menggunakan username dan passwordnya. Tapi yang kurang di sini adalah tidak ada opsi untuk mendaftarkan diri kepada akun Enma ya. Kalau di sini kan ada tombol Facebook, Twitter, dan Google, nggak perlu daftar lagi karena dia jelas menggunakan data dari Facebook, Twitter, dan Google. Tapi kalau untuk yang Enma, ini tidak ada tombol daftarnya. Ya, jadi lebih bagus lagi ketika kalian menggunakan akun pribadi di sini untuk Enma-nya, ada juga tombol untuk mendaftarkan dirinya. Ya, itu. Yang kedua, silakan lanjut ke halaman home-nya, ke dashboard. Oke. Kedua di halaman home nih ya. Lebih bagusnya juga untuk halaman home, teman-teman di bagian header atau bagian top bar itu kasih icon untuk keranjang belanja. Ya, jadi untuk keranjang belanja ini jangan disimpan di masing-masing kategori pembelian, karena kalau disimpan di masing-masing kategori pembelian berarti kalau kayak gitu ya, ketika kita milih makanan berarti kita cuma bisa belanja makanan doang, karena keranjang belanja ada di makanan. Karena sifatnya keranjang belanja itu global, harusnya disimpan di halaman awal seperti ini di atas ya. Jadi di halaman atas ini kita bisa lihat list belanjaan apa sih yang sudah kita pilih begitu. Jadi ketika kita masuk mau ke sayuran, mau ke pakaian, mau ke rumah tangga, keranjang belanjanya tetap satu, masih data yang sama. Seperti itu untuk masukan dari saya sih, sedikit masukannya. Mungkin ada yang mau ditambahkan dulu atau mau disampaikan, silakan dari teman-teman kelompok Enma ini. Tidak ada? Kalau tidak ada, boleh dilanjutkan ke kesimpulan, silakan. Halo, halo. Ya Pak, Oh ya, Pak. oke siap. Ada kendala teknis juga. Kesimpulannya yaitu Enma merupakan aplikasi belanja online terpercaya di Indonesia. Dia sudah mempunyai berbagai kelebihan, yaitu bisa menerapkan social distancing, barangnya lengkap, eksklusif dan terstruktur, juga lebih cepat dan mudah diakses, dan juga hemat waktu dan tenaga, lebih banyak pilihan pembayaran, dan bisa membandingkan harga barang satunya dengan yang lainnya. Serta sasaran aplikasi Enma ini adalah kepada semua orang,
berapapun usianya, dimanapun tempatnya, dan kapanpun waktunya. Aplikasi Enma juga menjamin aspek keamanan, proses pengiriman, dan pengembalian barang. Coba. Oke, terima kasih Baskoro untuk kesimpulannya ya. Jadi untuk kelompok Enma sudah bagus ya. Untuk presentasinya, demo prototipenya ya. Sebagai bentuk dokumentasi teman-temannya ini tadi di awal sampai sekarang ini saya rekam dalam bentuk video. Jadi nanti untuk videonya bisa kita tonton bareng-bareng ya. Akan saya share linknya sebagai bentuk dokumentasi kalian juga telah mengikuti ujian praktek di hari ini ya. Sebelum kita tutup, kita foto bersama dulu teman-teman. Silakan dibuka kameranya, kemudian showcase aplikasinya ditampilkan ke saya lagi untuk foto bersama. Ya, sip. Baskoro, nah belum Baskoro sama Abar, tinggal tunggu Baskoro dan Abar. Oke, bergaya ya, silakan diposisikan gerakannya. Mau sambil joget boleh ya, silakan meregangkan badan, pegal-pegal pasti. Wah, Baskoro ini kayaknya kursinya enak gitu Baskoro. Ya, oke. Dalam hitungan, oh boleh silakan. Sudah siap Baskoro? Siap, Pak. Oke, siap. Hitungan ketiga saya ambil picture-nya ya. Silakan bergaya. Hitungan ketiga ya. 3, 2, 1. Ya, sip. Oke, terima kasih teman-teman ya untuk partisipasinya. Tapi ketika saya screenshot tiba-tiba hilang semua ini kameranya. Jadi nggak tampil semua. Ya, nanti kita coba lihat videonya teman-teman. Ini ketika saya screenshot tampil kameranya pada malah nggak tampil. Ini baru tampil lagi sekarang. Kayaknya koneksi di saya jelek ini, kurang bagus. Ya. Oke, terima kasih teman-teman untuk pertemuannya ya. Sukses selalu, semoga idenya ini bisa kalian implementasikan di kehidupan nyata ya. Suatu saat bisa dibangun aplikasinya secara real, bisa dipublish ke Play Store atau App Store ya. Selamat melanjutkan juga ke aktivitas selanjutnya dan mempersiapkan ujian praktik yang untuk besok ya. Terima kasih teman-teman. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Sehat selalu ya, dan selamat melanjutkan ke aktivitas-aktivitas selanjutnya. Terima kasih. Good job. Thank you. Mari sama-sama. Terima kasih, Pak. Sama-sama.